Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anissa Nur Eka Alfiati, NPM 195103024, Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasian dan transaksi istimewa. Di sini dapat kita lihat contoh kasusnya. Pada 1 Januari 2019 itu PT Sejahtera mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Barokah senilai 771.400 dan kepentingan dan pengendalinya 500.000. Saat itu nilai buku PT Barokah itu senilai 250.000. Nah, selisih tersebut diakibatkan adanya dari perbedaan nilai wajar dan nilai buku, bangunan, dan kendaraan. Di sini dapat kita lihat bangunan dengan selisih 130.000 dan sisa umurnya 4 tahun, dan kendaraan dengan selisih 200.000 dan sisa umurnya 2 tahun. Selama tahun 2019 itu PT Barokah itu berhasil memperoleh laba sebesar 260.000 dan membagikan dividen tunainya 100.000. Nah, di sini bisa kita lihat neraca saldo dari PT Sejahtera dan PT Barokah per 31 Desember 2019. Di sini ada yang belum diketahui seperti investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Nah, di sini ada contoh transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Yang diminta yaitu berapa saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Sejahtera per 31 Desember 2019. Yang kedua, berapa saldo investasi pada entitas anak per 31 Desember 2019. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi. Yang keempat, buatlah transaksi istimewa hulu dan hilir. Yang kelima, buatlah kertas kerja konsolidasi. Dan yang keenam, buatlah laporan keuangan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Baik, kita mulai mengerjakannya di Excel ya, biar mudah. Soal yang pertama yaitu kita disuruh mencari saldo penghasilan atas entitas anak. Nah, yang harus kita buat yang pertama yaitu kita harus membuat tabel diferensial terlebih dahulu. Nah, di tabel diferensial itu ada amortisasi selisih, kemudian kepemilikan induk. Induknya berapa di soal? Nah, kepemilikan induk di soal tadi itu PT Sejahtera mengakui 70% saham PT Barokah. Nah, PT Sejahtera ini sebagai induk, sedangkan PT Barokah ini sebagai anak. Jadi kepemilikannya induk itu ada 70%. Kemudian ada non pengendali sebesar 30%. Untuk menghitung amortisasi selisih itu didapat dari selisih dibagi sisa umur ekonomi. Nah, amortisasi selisih dari bangunan ini berapa? Nah, amortisasi selisih dari bangunan ini sama berarti 130.000 dibagi 4. Jadi berapa? 32.500. Sedangkan amortisasi selisih dari kendaraan itu sebesar 200.000 dibagi 2. Jadi 100.000. Sekarang kita menghitung kepemilikan dari si induk. Nah, induk ini kan kepemilikannya 70%. Nah, kepemilikan ini didapat dari amortisasi selisih dikali besarnya kepemilikan. Jadi besarnya kepemilikan ini 70%. Jadi sama dengan 32.500 dikali 70%. Jadi 22.750. Sama. Yang kendaraan juga sama, jadi 100.000 dikali sama kepemilikannya 70%. Jadi 70.000. Kepentingan non pengendalinya juga didapat dari amortisasi selisih ini dikali sama besarnya kepemilikan non pengendali ini. Jadi pengendali ini sebesar 30%. Jadi sama dengan 32.500 dikali
30% sama dengan 9.750. Itu non pengendali dari bangunan, sedangkan non pengendali dari kendaraan itu sama dengan 100.000 dikali sama dengan 30%, jadi 30.000. Ini kita jumlah lagi. Nah, jadi kan soal yang pertama itu kita disuruh mencari saldo penghasilan kan, jadi sini kita menghitung laba yang diakui. Nah, laba yang diakui ini berapa? Coba kita lihat di soal. Nah, di soal nih, PT Barokah berhasil memperoleh laba sebesar 260.000. Nah, berarti labanya kan sebesar 260.000. Nanti 260.000. Nah, bagaimana sih cara mencari laba yang diakui? Nah, cara mencari laba yang diakui itu dengan cara laba dikurang ditampil diferensial. Tadi kan ada selisih bangunan sama kendaraan, jadi dikurang sama selisih bangunan kendaraan, nanti hasilnya jadi laba dibagikan. Ini induknya 70%, anaknya non pengendalinya 30%. Nah, berapa nih kepemilikan laba si induk? Jadi kepemilikan laba si induk itu sama dengan laba yang tadi di soal itu dikali sama 70% kepemilikan si induk ini, dengan 182.000, sama yang non pengendali juga sama, dapat dari 260.000 ini laba yang dari soal dikali 30%, 78.000, sedangkan ini dikurang bangunan. Nah, kita ngambil dari kepemilikan si induk ini. Dari kalau bangunan berapa? 22.750, jadi dikurang 22.750. Nah, non pengendali juga sama, dikurang nih 9.750, jadi dikurang 9.750. Kendaraan si induk berapa? Kepemilikannya 70.000, jadi dikurang 70.000. Sedangkan non pengendalinya berapa? 30.000, jadi dikurang 30.000. Nah, totalnya itu jadi laba yang dibagikan. Kita langsung saja. Jadi laba yang dibagikan di si induk itu sebesar 89.250, sedangkan non pengendalinya 38.250 ya. Jurnalnya gimana? Jurnalnya itu dia investasi PT Anak, kan PT Anaknya tadi PT Barokah, jadi investasi PT Barokah ada keuntungan dari PT Barokah sebesar berapa nih? Sebesar 89.250. Itu yang diambil ya. 89.250. Sama di sini juga 89.250. Kemudian kita masukkan nih, kan tadi kan di soal itu penghasilan dari entitas anaknya masih kosong tuh. Kita masukkan ke neraca saldo sebesar 89.250. Soal yang kedua. Soal yang kedua kita disuruh menghitung berapa saldo investasi pada entitas anak.
menghitung Nah, jadi kita selanjutnya itu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Nah, nilai investasi itu dapat dari mana? Nilai investasi itu didapat dari saldo awal ditambah laba dikurang dividen. Nah, nanti hasilnya itu saldo investasi. Sama, ini juga kepemilikan induk 70%, non pengendalinya 30%. Saldo awalnya berapa tadi? Nah, saldo awalnya itu kita lihat di soal. Nih, kan mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Barokah senilai 771.400 dan kepentingan non pengendali 500.000. Jadi saldo awal si induk itu sebesar 771.400 sedangkan non pengendalinya 500.000. Jadi di sini saldo awalnya 771.400 sedangkan saldo awal non pengendalinya 500.000. Nah, kemudian kita masukkan laba dibagikan. Nah, laba yang dibagikan si induk sebesar berapa? Laba yang dibagikan si induk itu sebesar 89.250 yang ini tadi ya. Nih, 89.250. Jadi 89.250. Sedangkan laba si non pengendalinya itu dia 38.250. Nah, dividennya berapa? Dividennya kita lihat di soal. Nah, kan di soal itu ada sudah diketahui dividen kan nih. Membagikan dividen tunai sebesar 100.000. Nah, jadi dividennya 100.000. Nah, tapi yang kita masukkan itu kan bukan 100.000 nih, karena kan kepemilikannya cuma 70%. Jadi kita kali 100.000 kita kali 70%. Kita taruh di sini dulu ya dividennya. Nah, dividen itu mengurangi dengan 100.000 dikali 70%. Berapa tuh? 70.000. Nah, di sini min tapi min 70.000. Min 70.000 sedangkan non pengendalinya sisanya dari 70.000 ini berapa? 30.000. Jadi min 30.000. Jadi ini kan udah semua nih. Kita tinggal jumlah. Ini dividennya. Ini dividennya dipindah ini. Jadi kita jumlah, nanti hasilnya menjadi saldo investasi. Ini 771.400 ditambah 89.250 dikurang 70.000 itu sama dengan 790.650. Sedangkan non pengendalinya itu 508.250 ya. Kita masukkan nih, kan tadi di neraca investasi entitas anaknya belum masuk, jadi kita masukin sebesar 790.650. Sebesar 790.650. Nah, udah lengkap kan neraca saldonya. Kemudian nah tadi kan yang masih kosong itu kan ada investasi entitas anak sama penghasilan dari entitas anak. Terus tadi kita sudah menghitung, kemudian kita masukkan ke neraca saldo, kemudian kita hitung balance atau tidaknya.
Hitung. Nah, ini udah kita jumlahkan, bisa dilihat balance ya. Berarti tadi penghasilan laba sama saldo investasinya sudah benar. Terus selanjutnya soal yang ketiga yaitu buatlah jurnal eliminasi. Kita disuruh membuat jurnal eliminasi. Di sini kita tulis jurnal eliminasi. Nah, yang dieliminasi apa aja nih? Nah, yang dieliminasi itu yang pertama ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku. Berarti eliminasi saldo investasi kuitas. Nah, yang dimasukkan ke eliminasi saldo investasi itu apa aja? Nah, yang masuk ke eliminasi saldo investasi itu ada saham biasa, kemudian ada agio saham, sama saldo laba. Di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada investasi PT Barokah sama ada kepentingan non pengendali. Nah, saham biasanya berapa nih? Saham biasanya kita lihat di neraca saldo yang diambil dari PT anaknya ya. Jadi yang diambil dari PT Barokahnya. Saham biasa di PT Barokah itu sebesar 600.000, sedangkan agio sahamnya itu 75.000 dan saldo labanya itu 27.000. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Kemudian di kreditnya itu kita hitung nih berapa jumlah dari saham biasa, agio saham, sama saldo laba. Nah, di sini ya sama dengan 600.000 ditambah 75.000 ditambah 27.000 sama dengan 702.000 kan. Nah, 702.000 ini kita kali sama kepemilikan si induk sebesar berapa? 70%. Nah, nanti hasilnya itu masuk ke investasi PT Barokah sama dengan 700.000 kali 70%. 491.400. Kalau yang di kepentingan non pengendali sama, cuma dia dikali sama jumlah kepemilikannya 30%, sama dengan kali 30%, 210.600. Nah, jurnal eliminasi yang kedua yaitu dia eliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Jadi yang kedua itu eliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial. Nah, yang masuk ke dalam eliminasi saldo investasi ini apa aja? Nah, yang masuk itu ada bangunan di debit, kemudian ada kendaraan, kemudian ada goodwill.
Nah, di kreditnya ada apa? Sama dia kayak saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas. Nah, dia ada investasi PT Barokah sama kepentingan non pengendali. Nah, berapa nih bangunan kendaraan sama goodwill-nya? Nah, kita lihat di tabel diferensial. Kita ngambil di ini nih, selisihnya. Jadi berapa bangunan 130, kendaraan 200, goodwill-nya 70. Kita copy. Kita pindahin. Kita taruh di debit. Nah, sedangkan di kreditnya itu sama kayak yang tadi, jumlah dari ini bangunan kendaraan sama goodwill dikali sama kepemilikan. Nah, jumlahnya berapa nih? Kita jumlah dulu. Ini 130 ditambah 200 ditambah 70. Nah, jumlahnya ini 400. Terus di kreditnya investasi ini 400 itu 400.000 dikali sama kepemilikan si induk berapa? 70% dengan 280.000. Sedangkan kepentingan pengendalinya itu sisanya berapa? Jadi sama dengan 400 dikali 30%, 120.000. Terus jurnal eliminasi yang ketiga itu ada eliminasi saldo investasi atas penghasilan entitas anak. Jadi eliminasi apa aja nih yang masuk ke dalam eliminasi saldo investasi atas penghasilan entitas anak. Nah, kalau di saldo investasi atas penghasilan entitas anak ini dia ada 2 jurnal. Yang pertama ada keuntungan dari entitas anak pada investasi PT Barokah. Kan PT Barokah ini sebagai PT anak gitu. Jadi investasi PT Barokah. Terus jurnal yang kedua itu ada pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali. Nah, berapa nih keuntungan dari entitas anak pada investasi PT Barokah? Jadi keuntungan dari entitas anak ini kita ambil dari laba yang kita hitung gitu. Kan tadi laba yang kita hitung. Nah, ini laba yang dibagikan ini kan kepemilikan si induk ini kan ada 89.250. Nah, kita masukkan tuh yang 89.250. Nah, kita masukin di keuntungan dari entitas anak pada investasi PT Barokah sebesar 89.250. Sama di kreditnya juga 89.250. Sedangkan jurnal yang pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali itu kita ambil dari laba yang dibagikan, tapi yang ke pemilikan pengendali yang 30% ini berapa? 38.250. Jadi kita masukin di debitnya 38.250. Di kreditnya juga sama 38.250.
Jurnal eliminasi yang keempat itu dia ada eliminasi saldo dividen yang dibagikan oleh anak. Nah, yang masuk ke jurnal eliminasi ini apa aja nih? Yang masuk ke jurnal eliminasi ini ada investasi, PT Anak. Ini karena di sini PT Anaknya PT Barokah, jadi investasi PT Barokah pada dividen. Sama di eliminasi saldo dividen ini ada 2 jurnal. Yang jurnal yang kedua itu ada kepentingan non pengendali kreditnya juga sama dividen. Ada dividen. Berapa nih investasi PT Barokah pada dividen? Nah, kita lihat di yang menghitung investasi PT Anak. Itu kan ada dividen. Tuh, kan labanya mengurangi dividen. Nah, jadi yang dimasukin itu dividen si induk sebesar 70.000 dan dividen non pengendali sebesar 30.000. Nah, dividen si induknya itu kita masukin ke investasi PT Barokah pada dividen. Berapa tadi? Sebesar 70.000. Sedangkan di kreditnya juga sama 70.000. Nah, kalau yang kepentingan non pengendali pada dividen ini kita masukkan ke jumlah dividen yang punyanya non pengendali tadi yang 30% sebesar 30.000. Di kreditnya juga sama 30.000. Nah, kemudian jurnal eliminasi yang terakhir itu ada penyesuaian jurnal eliminasi yang terakhir itu ada penyesuaian atas beban-beban akibat diferensial. Apa aja nih yang dimasukin di jurnal eliminasi yang ini? Nah, yang dimasukin itu ada beban penyusutan bangunan, ada beban penyusutan kendaraan, itu di debit, sedangkan di kreditnya ada bangunan sama ada kendaraan. Nah, ini bisa cuma bangunan sama kendaraan aja atau juga bisa akumulasi penyusutan bangunan atau akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar berapa nih tadi kita lihat di amortisasinya? Di kepemilikan si induknya ini berapa? Sebesar bangunan tadi sebesar 22.750, sedangkan kendaraan itu sebesar 70.000. Jadi kita masukkan aja di situ. Bangunan tadi berapa? 22.750 sama di kreditnya juga 22.750. Sedangkan beban penyusutan kendaraannya tadi sebesar 70.000. Jadi, jurnal eliminasinya ada 5 ya. Tadi ada saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas, ada saldo investasi atas alokasi diferensial, ada saldo investasi atas penghasilan entitas anak, ada saldo dividen yang dibagikan oleh anak, dan ada penyesuaian atas beban-beban akibat diferensial. Yang keempat, yang disuruh membuat transaksi istimewa. Nah, sekarang kita membuat transaksi istimewa. Nih, di sini kan udah ada soal dari transaksi istimewa. Nah,
Pada transaksi istimewa ini, yang pertama kali kita buat itu adalah penyesuaian terhadap laba yang diakui oleh PT Induk atau PT Sejahtera. Yang pertama itu penyesuaian terhadap laba PT Sejahtera ini kan sebagai induk. Nah, apa aja sih yang masuk ke dalam penyesuaian terhadap laba? Nah, yang masuk ke penyesuaian ini itu ada laba, terus dia dikurangi amortisasi selisih, kemudian dikurangi laba yang belum direalisasikan. Nanti hasilnya jadi laba yang diakui. Di sini ada hulu. Hulu itu sebagai induk, sedangkan hilir itu sebagai anak, gitu. Nah, labanya berapa nih? Labanya itu kita lihat di sini nih. Nih, kita ngambil dari laba si induk sebesar 182.000. Labanya sebesar 182.000, sama di hilir juga sama, karena ini kan si hilir ini kan induk ya, si hilir ini kan anak, jadi labanya sama gitu, 182.000 dikurangi amortisasi selisih. Amortisasi selisihnya tadi berapa? Kita lihat di tabel diferensial. Nah, jumlah amortisasi selisihnya itu di induk sebesar berapa? 92.750. Sebesar 92.750. Ini mengurangi ya, jadi minus. Di sini juga sama. Di sini juga sama, minus 92.050. Nah, laba yang belum direalisasikannya berapa? Nah, laba yang belum direalisasikannya itu kita ambil dari ini, keuntungan yang tersimpan gitu, karena kan dia belum direalisasikan nih. Sebesar berapa di hulu? Di hulu itu karena induk dia full, jadi sebesar 20.000. Sedangkan di hilir itu dia karena anak, jadi 20.000 ini dikali kepemilikan si induk. Berapa tadi kepemilikan si induk? Kan 70%. Dan jadi sama dengan 20.000 dikali 70%. Jadi 14.000 laba yang belum direalisasikan di hilir. Nah, berapa nih jadi totalnya? Ini min ya, karena dia mengurangi jadi min. Ini juga min 14.000. Nah, berapa nih? Kita hitung. Nah, jadi laba yang diakui di hulu itu dia sebesar 69.250, sedangkan laba yang diakui di hilir itu sebesar 75.250. Nah,
udah selesai penyesuaian terhadap labanya, gimana nih jurnalnya? Nah, jurnalnya itu dia ada dua jurnal, ada jurnal hulu sama jurnal hilir. Nah, ini jurnal hulu ya, jurnal hulu. Jurnal hulunya itu dia ada investasi PT Anak atau PT Barokah pada bagian laba atas entitas anak. Sebesar berapa nih tadi di hulu? Nah, laba yang diakui di hulu kan tadi sebesar 69.250. Jadi kita masukkan 69.250. Di sini juga 69.250. Kemudian ada jurnal hilir. Nah, di jurnal hilir sama. Ini jurnalnya sama. Jurnalnya sama. Tapi tadi laba yang diakui di hilir berapa nih? Laba yang diakui di hilir itu sebesar 75.250. Jadi kita masukin sebesar 75.250. Nah, di tahap kedua pada transaksi istimewa ini dia ada penyesuaian dividen. Yang kedua. Nah, berapa nih dividennya? Nah, dividennya itu kan tadi yang kita hitung di induk itu dia sebesar 70.000. Jadi yang kita masukin itu sebesar 70.000. Nah, sedangkan jurnalnya itu ada kas pada investasi PT Anak atau PT Barokah. Sebesar berapa? Sebesar 70.000 ini karena dividennya kan 70.000. Terus gimana sih saldo investasi setelah penyesuaiannya? Nah, ada saldo investasi setelah penyesuaiannya nih, setelah penyesuaian dividen. Saldo investasi setelah saldo investasi setelah penyesuaian ada apa aja? Ada saldo awal, terus penambahannya itu ada laba yang dapat diakui. Terus pengurangannya itu ya ada dividen yang dibagikan. Nanti hasilnya saldo akhir per 31 Desember 2019. Ini soalnya kita lihat di soal. Nah, kita lihat di soal saldo awalnya kita ngambil saldo awal si induk sebesar 771.400. Nah, itu yang kita ambil ya. Jadi saldo awalnya sebesar ini ada hulu. Ini ada hulu di sini. Di sini ada hilir.
saldo awalnya tadi berapa nih? Sebesar 771.400. Sama di hilir juga sama, saldo awalnya 771.400. Terus ditambah laba yang dapat diakui. Laba yang dapat diakui berapa nih? Nah, kita lihat di sini penyesuaian terhadap laba yang tadi itu sebesar di hulu ada 69.250, sedangkan di hilir ada 75.250. Nah, kita tulis di sini sebesar 69.250. Sedangkan di hilir sebesar 75.250. Nah, ini dividennya nih sebesar 70.000. Di sini juga sama min ya 70.000 karena dia mengurangi. Min 70.000. Nah, berapa nih jadinya saldo akhir per 31 Desembernya? Jadi kita tambah. Nah, jadi saldo akhir per 31 Desembernya itu dia di hulu ada 770.650, sedangkan di hilir ada 776.650. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya apa aja nih yang dieliminasi? Nah, yang dieliminasi itu yang pertama ada eliminasi barang yang sudah terjual. Nah, di eliminasi barang yang sudah terjual ini dia ada dua jurnal. Yang pertama jurnal hulu, di sini hulu. Terus di sini ada hilir. Ada hulu, ada hilir. Nah, gimana nih jurnalnya? Jurnalnya itu ada penjualan pada BPP. Nah, penjualan. Nah, penjualan pada BPP. Nah, penjualannya ini kita ambil yang kalau hulu itu kan induk. Nah, jadi penjualan barang yang sudah terjual itu berapa sih di induk tuh? Nah, penjualan barang yang sudah terjual itu sebesar 220.000. Jadi barang yang sudah terjual itu sebesar 220.000. BPP-nya juga sama, di kredit 220.000. Nah, sedangkan di hilir jurnalnya sama, di hilir cuma jumlahnya beda. Nah, di hilir itu jurnal sama di hilir, cuma jumlahnya beda gitu kan, karena hilir anak, jadi barang yang sudah dijual di induk ini sebesar 220 ini dikali sama kepemilikan si induk sebesar 70%, jadinya berapa? Jadinya 154.000. Di kredit juga sama 154.000. Kemudian jurnal eliminasi yang kedua itu ada eliminasi barang yang masih di gudang. Sama, dia juga ada dua jurnal, ada jurnal hulu dan jurnal hilir.
Nah, jurnalnya tuh apa aja? Jurnalnya itu ada penjualan di debit, sedangkan di kreditnya ada BPP sama persediaan. Di hilir juga sama, ada BPP sama persediaan. Nah, berapa nih jumlahnya? Jumlahnya itu karena dia eliminasi barang yang masih di gudang, jadi kita ambil dari yang tersimpan gitu. Nah, tersimpannya berapa nih penjualan? Penjualan tersimpannya 40.000. Sebesar 40.000 di debit. Nah, BPP-nya berapa tadi yang masih tersimpan? Nah, BPP-nya sebesar 20.000. 20.000. Nah, persediaannya sama persediaan yang tersimpan tadi ada berapa? Nih, persediaan tersimpan itu ada 20.000. Jadi kita masukkan 20.000. Di hilir juga sama jurnalnya. Kenapa sama? Karena dia kan hilir ini kan anak nih. Jadi dia itu barang yang tersimpannya nggak dikali sama kepemilikan gitu. Karena dia kan masih tersimpan. Tadi kan udah selesai tuh transaksi istimewa sampai jurnal eliminasi. Kemudian soal yang kelima itu kita disuruh membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini udah ada contoh kertas kerja konsolidasi. Nah, yang perlu kita masukkan di kertas kerja konsolidasi itu ada jurnal eliminasi dan saldo konsolidasi. Nah, jurnal eliminasi ini kita dapat dari yang tadi yang kita hitung di awal itu sama yang tabel yang transaksi istimewa itu, jurnal eliminasi transaksi istimewa. Kita tinggal masukin aja tuh apa aja tadi yang dieliminasi. Kan tadi yang dieliminasi itu contohnya ada misalnya ada ini nih, saham biasa, agio saham sama saldo laba. Nah, kita masukin tuh di jurnal eliminasinya. Nah, karena di jurnal eliminasi dia di debit, jadi di kertas kerja konsolidasinya kita juga dimasukin di debit nih. Saham biasa tadi di jurnal eliminasi itu dia sebesar 600.000. Nah, kita masukin di kertas kerja di debit juga sebesar 600.000 tuh. Pokoknya yang di eliminasi ini, yang di jurnal eliminasi yang kita hitung awal-awal itu kita masukkan semua di jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi gitu. Terus kayak kepentingan pengendali nih, kepentingan pengendali kan di kredit tuh sebesar 210.600. Jadi kita jumlahin semua ini kepentingan pengendali ini, kita masukkan di kredit. Nah, seperti itu contohnya. Sedangkan saldo konsolidasi itu dia didapat dari penambahan dari PT Sejahtera sama PT Barokah ditambah juga sama jurnal eliminasi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalnya kita ambil di yang ada jurnal eliminasi, kita ambil di bangunan nih. Contoh di bangunan. Nah, di bangunan itu kan di PT Sejahtera itu kan di debit tuh dia sebesar 520.000, sedangkan di PT Barokah juga dia di debit tuh sebesar 500.000. Nah, kenapa di jurnal eliminasi dia ada di debit sama di kredit? Karena kan kita lihat di jurnal eliminasi, nah di eliminasi saldo investasi atas alokasi diferensial itu kan bangunan di debit sebesar 130. Nah, sedangkan di penyesuaian atas beban-beban akibat diferensial itu dia masuk ke kredit sebesar 22.750. Nah, ini tadi itu juga bisa jadi akumulasi penyusutan bangunan. Jadi dia kalau misal di penyesuaian atas beban-beban itu dia ditulisnya akumulasi penyusutan bangunan, dia buat lagi nih di sini
akunnya, akumulasi penyusutan bangunan. Jadi yang bangunan yang dikredit ini dia masuk ke akumulasi gitu. Jadi di jurnal eliminasi bangunannya cuma ada debitnya gitu. Jadi ini kan, jadi contohnya seperti ini, misalnya kan bangunan nih di PT Sejahtera 520.000 tuh. Nah, dia ditambah PT Barokah sebesar 500.000. Kemudian ditambah jurnal eliminasinya yang didebit sebesar 130.000. Kemudian dikurang kreditnya, karena dia ini debit kreditnya harus dikurang, jadi dia dikurang kredit sebesar 22.700. Jadi sebesar berapa? Sebesar 1.127.250 di debit. Kenapa di debit? Karena jumlah debitnya dia lebih besar daripada jumlah kredit. Kalau misalnya jumlah kreditnya lebih besar daripada jumlah debit, nanti di saldo konsolidasinya dia masuk ke kredit gitu. Nah, ini kan bisa dilihat balance ya, udahan. Terus seperti itu kertas kerjanya. Kemudian soal yang ke-6 atau soal yang terakhir, kita disuruh membuat laporan keuangan seperti laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Disuruh membuat nih laporan keuangan. Nah, gimana sih laporan keuangan? Di sini udah ada contohnya laporan keuangan, kayak laporan keuangan konsolidasi, laba rugi konsolidasi. Nah, kita bahas dari laporan laba rugi konsolidasi terlebih dahulu ya. Nah, di laporan laba rugi konsolidasi ini dia ada penjualan, BPP, terus beban penyusutan, beban amortisasi. Nah, penjualannya berapa? Penjualannya itu, penjualan yang dimasukkan itu penjualannya. Nah, yang penjualannya dimasukkan sebesar 1.291.400. Nah, kita ngambilnya dari yang saldo konsolidasi ini. Tuh, jadi sebesar 1.291.400 gitu. Nah, ini 1.291.400. Nah, BPP-nya berapa? BPP-nya kita juga sama ngambil di saldo konsolidasi. Jadi BPP-nya itu sebesar 70.000 gitu. Nah, jadi laba kotornya sama dengan penjualan dikurang BPP sebesar 1.221.400. Nah, udah ketemu kan laba kotornya. Terus kita mau menghitung, kita masukkan beban-beban. Nah, beban itu apa aja? Ada beban penyusutan sama beban amortisasi. Nah, beban penyusutannya ini itu ada di laporan konsolidasinya ada 156.750, sedangkan beban amortisasinya 92.000 ya. Nih sama 156.792.000. Kenapa hanya beban penyusutan? Nah, kan kenapa tadi di jurnal eliminasi, di jurnal eliminasinya ada beban penyusutan kendaraan, ada beban penyusutan bangunan. Nah, karena di sini beban penyusutannya digabung jadi satu nih. Jadi kalau mau dipisah juga bisa, ada beban penyusutan di sini ditambahin akun beban penyusutan kendaraan, ditambahin akun beban penyusutan bangunan gitu. Tapi kalau mau dijadiin satu juga nggak apa-apa. Nah, beban penyusutannya, jadi total bebannya sama dengan 156.000 ditambah 92.000 sebesar 248.750. Nah, berapa nih laba bersih konsolidasinya? Laba bersih konsolidasi itu didapat dari laba kotor dikurang total beban sebesar 972.650. Nah, kemudian ada laba yang didistribusikan. Nah, laba yang didistribusikan ini kita masukin laba entitas non pengendali. Berapa laba entitas non pengendalinya? Laba entitas non pengendali itu kita ambil dari pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendali sebesar 38.250. Nah,
udah kita masukin 38.250. Terus kita menghitung laba bersih entitas induknya sebesar berapa. Jadi laba bersih entitas induk itu kita ambil dari laba bersih konsolidasi dikurang sama laba entitas non pengendali sebesar 934.400. Sudah ketemu kan laba bersih entitas induknya. Kemudian tadi kan kita juga disuruh membuat perubahan modal. Nah, di sini ada contoh perubahan modal konsolidasi. Nah, perubahan modal konsolidasi ini dia ada saham biasa, agio saham, saldo laba bersih, dividen, sama kepentingan dan pengendali. Nah, saham biasanya tadi berapa? Kita ambil lagi di saldo konsolidasi di kertas kerja. Saham biasa, agio saham, saldo laba. Nah, kita ambil di sini nih. Ini kan saham biasanya sebesar 720.000. Sedangkan agio sahamnya 195.000 dan saldo labanya 163.000. Nah, kita masukkan di sini, samakan 720.000, 195.000 dan 163.000. Nah, laba bersih ini dari mana? Laba bersih ini kita ambil dari laba bersih entitas induk ini. Nah, sebesar 934.400. Kemudian ada dividen. Dividen ini kita ambil dari mana? Dividen ini kita ambil dari saldo konsolidasi sebesar 80.000 ini. Ini ya dividennya. Nah, kenapa dividen di sini di dalam kurung? Karena dividen itu sifatnya mengurangi. Nah, jadi berapa sih saldo per 31 Desember? Saldo per 30 Desember ini kita ambil dari saldo laba ditambah laba bersih, kemudian dikurang ya, karena ini dia udah di dalam kurung jadi sama-sama ditambah dikurang 80.000 sama dengan hasilnya 1.017.400. Nah, terus ada model kepentingan pengendali. Nah, model kepentingan pengendali itu dapat dari mana? Nah, model kepentingan pengendali itu kita dapat dari ini saham biasa ditambah agio saham ditambah saldo laba per 31 Desember sama dengan jadinya 1.932.400. Nah, terus ada kepentingan non pengendali. Nah, kepentingan non pengendali itu kita ambil dari saldo konsolidasi nih. Kepentingan non pengendali sebesar 338.850. Jadi kita masukin di sini 338.850. Nah, jadinya modal per 31 Desember itu didapat dari modal kepentingan pengendali ditambah dengan kepentingan non pengendali sebesar 2.271.250. Kemudian yang terakhir kita juga disuruh membuat laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, laporan posisi keuangan konsolidasi itu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, asetnya itu ada aset lancar sama aset tidak lancar. Nah, aset lancarnya itu berupa apa? Persediaan. Nah, aset tidak lancarnya berupa apa? Bangunan, kendaraan, dan goodwill. Nah, aset lancar itu kan tadi di kertas kerja itu udah disebutkan ya, aset lancarnya sebesar 620.000. Kemudian ada persediaan. Nah, persediaan di sini sifatnya itu mengurangi dia. Nah, persediaan ini sebesar 40.000 dari saldo konsolidasinya. Kemudian ada bangunan, kendaraan sama goodwill sama. Dia juga ngambil di saldo konsolidasi. Nih, seperti bangunan ini sebesar 1.127.250.
kendaraan 910.000 dan goodwill sebesar 70.000 kan, udah dimasukkan kan ya. Jadi kita total aja, kita jumlah gitu. Nih kita auto sum sebesar, jadi total aset itu sebesar 2.687.250. Sedangkan nah kemudian ada kewajiban di laporan posisi keuangan. Kewajiban itu juga kan kita udah disebutkan tuh di kertas kerja tuh. Nah, kewajibannya berapa? Kewajibannya itu sebesar 416.000. Kita masukkan di laporan posisi keuangan sebesar 416.000. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas ini sebenarnya ini dijabarin ulang dari perubahan modal. Kalau lebih singkatnya, kita cuma ngambil modal per 31 Desember ini aja. Sebesar berapa modalnya? 2.271.250. Nah, jadi berapa sih total kewajiban sama total modal? Jadi total kewajibannya itu sebesar total kewajiban dan total modalnya itu sebesar 416.000 ditambah total modalnya berapa? Total modalnya 2.271.250. Nah, ditambah itu hasilnya 2.687.250. Balance ya sama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.